Takkan ku ragu akan kasih setiamu, takkan ku ragu akan pertolonganmu, takkan ku ragu akan semua janji-janjimu, karena janjimu Tuhan selalu ya dan amin. Kaulah segalanya dalam hidup kami, karena Engkau adalah sumber berkat dalam hidup kami. Sepanjang hidup ini kami senantiasa mengandalkan Engkau, senantiasa hidup di dalam kasih karunia-Mu. Pagi ini kami datang Tuhan, membawa hati kami yang penuh dengan kerinduan untuk memuji dan menyembah Engkau, penuh kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu, karena kami tahu Tuhan, firman-Mu itu begitu penting dalam kehidupan rohani kami. Oleh sebab itu, biarlah kami umat-Mu yang sudah berada di dalam bait-Mu ini, yang sudah menyembah Engkau, saatnya kami duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi setiap pribadi kami, sehingga fokus kami, arahan pandangan kami, dan juga telinga yang kami buka, hati yang kami buka, hanya untuk kebenaran firman Allah. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami beralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, saya bersuka cita dengan seluruh jemaat yang sudah hadir dalam ibadah umum yang kedua ini. Terima kasih untuk Bapak Gembala beserta dengan Ibu dan seluruh pengurus serta sidang jemaat yang memberikan kesempatan serta kepercayaan sehingga saya boleh sharing firman Tuhan pada kesempatan ini. Adapun tema yang diberikan kepada saya oleh Bapak Gembala adalah kasih yang mula-mula. Terambil di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita buka dan bedah kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu dari murid Tuhan Yesus yang sangat mengenal akan kasih itu hanyalah Yohanes, Bapak Ibu. Dan dia pada saat menjelang kematiannya, di hari tuanya, dia terasing di Pulau Patmos, dan dengan wahyu ilahi dia telah menuliskan sesuatu yang dia ketahui ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Satu jemaat yang dituliskan dan kita akan renungkan bersama pada saat ini adalah jemaat Efesus. Saudaraku, jemaat Efesus ini bukan jemaat yang biasa-biasa saja.
Mereka adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat yang unik, yang antik, dan sangat luar biasa untuk dibedah. Di manakah letak keunikannya? Nah, ini dia. Kita melihat dalam narasi yang kita baca di ayat yang kedua dan ketiga. Minimal kita dapatkan 4 hal yang ditunjukkan oleh kondisi jemaat yang ada di Efesus. Kita melihat jemaat Efesus adalah jemaat yang dinamis. Bukan jemaat yang apatis. Bukan jemaat yang statis. Tapi jemaat yang bekerja giat. Dia bukan jemaat tipe yang malas-malasan. Dia tidak mengenal lelah di dalam melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini dahsyat Bapak Ibu. Berikutnya, jemaat Efesus adalah jemaat yang tekun. Saudara, ketekunan itu lahir dan dibangun dari sebuah kesengsaraan, penderitaan, pergumulan hidup, tantangan yang harus diatasi. Tidak ada ketekunan itu terbentuk oleh karena orang yang hidup di dalam comfort zone atau zona nyaman, atau yang mereka hidupnya bersanteria. Tidak ada. Tetapi orang yang tekun itu terbentuk oleh karena yang saya sebutkan tadi. Ujian, tantangan, pergumulan yang berat. Mereka terlatih sedemikian rupa. Berikutnya, dicatat. Jemaat Efesus itu dikaruniai oleh karunia roh. Antara lain, mereka membedakan bermacam-macam roh. Jemaat Efesus bisa tahu perbedaan antara rasul palsu dengan rasul yang sejati. Ini penting Bapak Ibu. Dan ini tidak gampang. Ini karunia roh yang luar biasa. Karena apa? Karena rasul yang palsu itu berpotensi melakukan perpecahan di dalam gereja Tuhan. Demi kepentingannya sendiri, mereka rela untuk menghasut sana, menghasut sini, sehingga terjadi perpecahan dalam sebuah gereja. Dan jemaat Efesus dengan baiknya dia bisa menangkap aspirasi ini dan memberikan pencegahan. Kemudian kita melihat bahwa jemaat Efesus itu sabar. Sabar itu adalah orang yang bisa menahan emosi. Orang yang bisa mengendalikan diri. Penguasaan dirinya baik sekali. Sehingga orang yang sabar itu hidupnya tenang. Sekalipun diterpa oleh berbagai macam masalah, maka dia bisa menyelesaikan dengan hikmat dari Tuhan. Karena mereka sabar mengatasinya. Nah, kondisi seperti ini, kepala gereja Tuhan Yesus Kristus memberikan apresiasi kepada jemaat di Efesus. Seperti saya katakan di umum 1 tadi, saya pastikan Bapak Gembala beserta Ibu akan mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hatinya pasti melimpah dengan sukacita kalau melihat jemaat Tuhan di tempat ini hidupnya seperti jemaat di Efesus. Dewasa secara rohani dan nyaris sempurna. Perfect. Luar biasa. Tetapi, namun, ini adalah sebuah kata yang menunjukkan paradok atau berlawanan dengan apa yang sudah kita baca sebelumnya. Tetapi Yesus tidak hanya memberikan peringatan, tapi
teguran yang serius kepada jemaat di Efesus. Mengapa? Dikatakan karena mereka telah begitu dalam jatuh karena meninggalkan cinta atau kasih yang mula-mula. Nah, we are say about love. Kita sekarang membedah dan bicara semuanya tentang cinta. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, baik yang sudah berkeluarga dan yang masih lajang, pastinya tidak asing. Saudara pasti merasakan atau pernah mengalami yang namanya cinta. Entah saudara sebagai petualang cinta, atau saudara sebagai orang yang berpengalaman dalam bercinta, nggak masalah. Yang ingin saya tanyakan, mana yang lebih gampang? Fall in love or die in love? Jatuh cinta atau membangun cinta? Sepele pertanyaannya. Tinggal pilih. Mana yang lebih gampang? Jatuh cinta atau membangun cinta? Nah. Apa? Jatuh cinta. Wah, pinter. Jemaah di sini memang pinter-pinter dan berpengalaman. Jatuh cinta itu rasanya gimana, Bapak Ibu? Sering jatuh, Pak. Oh, sering jatuh. Wah, berulang kali jatuh ya. Jatuh cinta kan berjuta indahnya. Begitu kan lirik lagu yang dikarang oleh Titik Puspa, yang dinyanyikan oleh Edi Silitonga tahun 1980 yang sempat populer, bukan? Anak-anak kecil juga pinter nyanyiin itu. Waktu dulu saya juga masih SMU mungkin ya. Anak-anak kecil, jatuh cinta berjuta rasanya. Tuh kan, hebat. Berjuta rasanya. Bahkan saya ingat Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pelayanan di Eropa, khususnya di Belanda dan Jerman, untuk melayani gereja Indonesia di tahun 1917. Nah, ketika kami sudah melayani hari Minggu, diajak jalan-jalan oleh seorang pengurus ke suatu tempat penyeberangan begitu ya. Ada seperti jalan yang sangat panjang di mana di bawahnya sungai begitu. Saya kagum, saudaraku, dilihat. Itu mungkin bukan ratusan ya, ribuan kunci, saudaraku. Waduh, di situ itu ditegur. Banyak sekali gembok. Itu lock love namanya. Waduh, saya heran. Saya coba mendekati ya. Saya lihat Mary and Peter. Waduh, rupanya ada satu usaha bagi mereka yang sedang jatuh cinta untuk mengunci cintanya agar supaya langgeng ya, tidak akan putus di tengah jalan. Jadi ada janji setia melalui lock love, melalui kunci yang dikuncikan di tempelan. Waduh, itu ada ribuan, saudaraku. Lalu saya tanya, ini apa? Oh iya, ini kebiasaan dari muda-mudi pasangan di sini yang mau merit. Kok dia mengikatkan cintanya sedemikian rupa. Oh, luar biasa. Itu ada di kota Bonn, saudaraku. Sedemikian rupa mereka rindu agar supaya perkawinannya bisa langgeng. Jatuh cinta itu merupakan satu dampak yang sangat luar biasa, baik di dalam pergaulan kedua pasangan ini. Kalau jodoh akan berakhir fase yang pertama di dalam pernikahan. Itu fase jatuh cinta. Nah, sekarang fase yang kedua adalah membangun cinta dalam kehidupan rumah tangga. Tadi ada usaha untuk love dan lain sebagainya.
Pertanyaannya, setelah membina rumah tangga bersekian tahun atau berpuluh tahun lamanya, masih adakah spirit cinta itu dalam kehidupan pasangan yang digerus oleh waktu yang berjalan? Ini pertanyaan gak gampang, saudaraku. Masih adakah spirit atau semangat dari kedua pasangan ini di dalam kehidupan rumah tangganya? Artinya apa? Apakah sang suami masih jatuh cinta kepada sang istri dengan sekian tahun mereka hidup dalam pernikahan? Jawabnya apa? Belum tentu. Karena apa? Terjadi banyak perubahan di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dulu, waktu pacaran, pasangan itu langsing. Sekarang udah kawin, jadi langsung bunder, ya kan? Bulet. Perubahan terjadi. Dulu waktu pacaran, pegangan tangan itu ada setrum, ya kan? Duk 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 gitu ya. Waduh, luar biasa. Makin erat pegangannya, strumnya makin gede. Gak tahu berapa volt itu. Sekarang udah berumah tangga sekian tahun, ketika pegang tangan pasangan nyetrum nggak? Jawab. Enggak, betul, jujur itu. Kenapa enggak? Enggak pernah dipegang. Kalau dipegang ngamuk, marah. Cantil amat ini, ngapain sih pegang-pegang, risih? Kan begitu, saudaraku. Terjadi perubahan. Dulu waktu pacaran, baunya wangi banget. Karena sang pasangan menggunakan atau memakai minyak wangi atau parfum merek Givenchy yang wanginya bak bunga melati di senja hari. Makanya selalu pingin deket aja, selalu pingin nempel aja, wangi, sedap. Udah berumah tangga punya anak, berubah baunya, bau minyak telon. Betul ya, memang begitu. Setelah sekian lama berumah tangga, umur 50 tahun ke atas, baunya lebih beda lagi, lebih menyengat. Bau minyak angin. Betul gak Bapak Ibu? Kalau di Jawa sana namanya minyak nyong-nyong. Kenapa kok dilapur tubuhnya dengan minyak yang sangat-sangat menyesakkan dada itu? Ya karena sering masuk angin. Daripada dikerok, kan mendingan dibalur. Betul nggak Bapak Ibu? Nah yang ketawa itu pastinya sudah merasakan. Sangat betul. Iya, begitulah kira-kiranya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata untuk jatuh cinta kepada pasangan itu nggak gampang. Karena dipengaruhi oleh keadaan yang berubah. Sekarang saya mengajak saudara untuk melihat satu bagian Alkitab di dalam Mazmur pasal 73. Mari kita lihat. Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Sesungguhnya pemazmur mengakui bahwa Allah kita adalah Allah yang baik. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang baik. Kebaikannya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dia tetap baik, mengasihi saudara dan saya ketika kita masih ada di dalam keadaan dosa. Sampai sekarang pun kita menjadi anak Allah. Allah itu tetap baik. Dan pemazmur menambahkan, sikap kita menilai Allah baik dengan sikap hati yang tulus dan hati yang bersih.
clean heart. Hati yang tulus dan hati yang bersih. Kalau hatinya kotor, hatinya cemar, kita tidak mungkin bisa menilai bahwa Allah kita itu baik. Dan itu pengalaman pemazmur ayat yang kedua. Tetapi aku, Asaf, sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Ayat ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saudaraku, Asaf, Heman, dan Yedutun itu bukan orang biasa. Mereka adalah seniman-seniman musik yang handal. Mereka dipakai dan ditempatkan oleh Tuhan untuk melayani di bait kudusnya. Luar biasa ini orang-orang. Tapi kita lihat, ada sebuah perubahan yang besar dalam kehidupan Asaf. Karena apa? Pengaruh dunia ini, pengaruh yang ada di sekitar kita. Saya katakan tadi pada waktu ibadah umum pagi, saya mengambil satu contoh yang paling gampang. Penggemar sepak bola yang ada di kota Bandung, Persib. Ketika mereka main di kandang sendiri di Jalak Harupat, lawan siapapun, sebagian besar pertandingan itu akan dimenangkan oleh Persib. Kenapa? Karena yang duduk di bangku supporter adalah para bobotoh yang mendukung AKL persepak bolaan yang mereka kagumi, yaitu Persib. Wah, semangat mereka bergelora, saudaraku. Mereka pastikan aku menang karena kekuatanku timbul bangkit oleh karena supporter yang begitu luar biasa mendukung. Tapi ketika Persib diundang untuk main di Gelora Bung Karno, Jakarta, dan lawan yang dihadapinya adalah Persija, pasukan berwarna orange, di mana pada saat pertandingan berlangsung, hampir 85% semua bangku itu dikuasai oleh pasukan orange untuk menyemangati tim yang sangat dikenalnya. Apa yang terjadi? Persib kalah sebelum bertanding. Tidak ada supporter yang memberikan dukungan sedikit kecil, seolah mereka menghadapi lawan yang tangguh dan menghadapi dirinya sendiri yang kalah sebelum bertanding. Jadi, pengaruh dari luar itu dapat memberikan dampak yang luar biasa. Asaf melihat, waduh, kehidupan orang dunia itu enak. Mereka subur, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa. Hidupnya kok enak banget. Sedangkan aku ini pelayan. Kok begini? Di manakah keadilan? Hatinya mulai tidak bersih. Hatinya mulai cemar. Ini dalam tugas pelayanan loh. Pemazmur bisa mengatakan sedemikian. Dia tidak bisa mengasihi. Apalagi Allah tidak terlihat secara kasat mata. Hidupnya semakin jauh dari hadapan Tuhan. Ini pelayan Tuhan loh. Di manakah letak cinta yang mula-mula? Hilang, luntur, dan mungkin habis. Lalu bagaimana usaha
daripada pemazmur untuk bisa melihat dirinya sendiri dan kembali mengagumi kepada Allah dengan cinta yang mula-mula. Mari kita lihat ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 dalam Mazmur 73. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, untuk menyelidikinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Ada satu titik pertobatan dari pemazmur ketika dia melakukan satu tindakan, datang ke dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan ada Tuhan, ada Allah yang membuka kedua tangannya. Mari anakku, datang kepadaku dan ceritakanlah apa yang jadi kesulitan hidupmu. Dahsyat. Inilah yang menjadi turning point, titik balik. Sekalipun dia jatuh di dalam titik yang terendah, titik nadir, tapi masih ada kesempatan untuk datang ke rumah Tuhan. Dan tentunya Allah kita yang maha kasih, kesetiaannya yang tidak pernah berubah. Ketika orang itu datang dan bertobat, maka tangan kasihnya akan terulur untuk memberikan pemulihan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mungkin hidup kita saat ini sudah jauh dari hadapan Tuhan. Kita kehilangan cinta yang mula-mula. Sekalipun saudara dan saya adalah seorang pelayan Tuhan, sama seperti Asaf. Apa yang harus saudara dan saya lakukan? Saudaraku, kita harus bertanya terlebih dahulu. Apakah arti cinta atau kasih itu? Dan kalau kita sudah mengerti, ada harga yang harus dibayar, apapun itu. Karena itulah yang menjadi kehendak Allah. Berarti apa? Saudara dan saya datang bertobat di hadapan Tuhan. Kita bertanya dan ingin mengetahui apa arti daripada cinta itu. Berarti ada satu ikatan abadi di dalam cinta kepada Allah. Bukan ikatan cinta sinetron yang dimainkan oleh Arya Saloka dan Amanda Manopo. Bukan itu. Tapi ikatan cinta abadi ketika engkau dan aku mengerti apa artinya cinta yang sejati. Kita buka 2 Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama. 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-6. Maaf, terbalik. 2 Yohanes pertama ayat yang ke-6. Perhatikan. Dan inilah cinta itu. Perhatikan. Inilah kasih itu. Yaitu bahwa kita apa? Harus tidak boleh tidak hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu apa? Harus tidak bisa tidak hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Tahu kan artinya kasih itu apa? Orang yang mengasihi Tuhan harus apa? Taat kepada perintahnya, apapun itu. Dan perintah itu apa? Perintah itu adalah hidup di dalam kasih. Yang seperti apa basicnya? Seperti apa fondasinya? Karena saudara dan saya sudah tahu dikatakan sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Yang mana?
kasih yang mana perintah itu? Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Seluruh keberadaan saudara dan saya hanya untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ada 3 objek yang terjadi di sini. Allah, sesama, dan diri kita sendiri. Hidup di dalam kasih ilahi. Artinya apa? Saudara dan saya diikat oleh rantai kasih surgawi. Supaya apa? Hati ini tidak berubah. Hati ini tetap tidak lagi tercemar, tidak lagi terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Yesus katakan, kamu harus bertobat dan lakukan apa yang semula engkau ketahui. Back to the basic. Fall in love again with Jesus, not other people. Lakukan yang pertama, jatuh cinta lagi kepada Yesus, bukan jatuh cinta kepada istri orang lain. Itu namanya kurang ajar. Back to the basic. Itu cara bertobat kita. Sekarang sebagai penutup adalah aplikasi untuk kehidupan saudara dan saya. Mungkin saat ini kita hadir sebagai jemaat Tuhan, sebagai pimpinan atau sebagai pelayan Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Benarkah saat ini, kondisi seperti ini, masih ada cinta mula-mula kepada Yesus? Tanya. Ataukah aku sudah berubah jauh? Aku melayani Tuhan di tempat ini oleh karena jadwal. Aku datang ke rumah Tuhan oleh karena kebiasaan rutinitas. Padahal hatiku jauh dari hadapan Tuhan. Semuanya merupakan rutinitas biasa. Aku sudah lama tidak lagi menjalin satu relasi hubungan yang baik dengan Yesus. Aku sudah meninggalkan untuk membaca Alkitab. Jadi yang aku lakukan itu bukan karena semangat untuk sungguh-sungguh mencintai dan melayani Yesus. Bukan. Hanya sebuah rutinitas. Ini berbahaya. Oleh sebab itu Yesus menegur kepada jemaat Efesus. Di balik semua kelebihan, kalau engkau tidak bertobat, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara jatuh, apa yang saudara lakukan? Iya, cepat bangun. Jangan biarkan tubuh ini mengalami kelumpuhan rohani. Jangan biarkan tubuh ini mengalami kematian rohani. Itu berbahaya. Cepat bangkit. Jadikan tahun 2022 menjadi tahun pemulihan bagimu. Tuhan, aku komitmen
firman-Mu ya dan amin. Bukan secara kebetulan di minggu ini ada tema seperti ini, tapi Engkau menyayangi kami Tuhan sebagai umat-Mu. Dan ini saatnya aku harus berubah. Ini saatnya aku harus mengerti bahwa aku harus mengasihi Engkau sebagaimana Engkau telah terlebih dulu mengasihi aku ketika aku masih ada dalam dosa. Tuhan, aku mau berbalik kepada cinta yang mula-mula. The first love is very beautiful condition. Mari saudaraku, kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Karena itu yang menjadi rencana dan rancangan Tuhan. Mengapa? Karena engkau dan aku ini mempelai Kristus. Ingat itu. Kita adalah mempelai Kristus yang harus memiliki karakter yang serupa dengan Dia. Mari kita cek hidup kita. Apakah selama ini tiap hari hidupku semakin duniawi atau hidupku semakin serupa dengan Kristus? Kiranya firman ini menyadarkan saudara dan saya. Mari back to the basic. Untuk tetap mencintai Yesus sebagaimana kita jatuh cinta pada pertobatan yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang para pemain musik. Saya rindu untuk menyanyikan sebuah lagu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu pegang dan nyanyikan dengan imanmu. Ada kuasa pujian yang akan membangkitkan gairah kita. Seperti tadi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes, God. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan sekali lagi. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Let's go. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ya apa Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lewat kebenaran firman-Mu,
Engkau telah mengingatkan kami, Tuhan. Bukan hanya mengingatkan, tapi mendorong kepada setiap kami. Mungkin saat ini kami sudah jauh melangkah meninggalkan Engkau karena pengaruh dunia ini. Kami tidak mau menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan kondisi pandemi dan lain sebagainya. Tapi kami melihat, Tuhan, teguran-Mu justru membawa pemulihan dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami. Kami mau kembali kepadamu, Tuhan. Menjadi seorang pelayan yang bukan hanya memiliki hati yang kosong, yang hanya rutinitas kami jalankan, tetapi tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Saatnya kami boleh senantiasa setiap hari mengenal Engkau, karena Engkau merindukan kami hidup dalam rohani yang seperti Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu akan mengubahkan kami. Firman-Mu akan membawa kami kepada berkat janji-Mu, Tuhan. Ketika kami setia melakukan apa yang menjadi bagian kami, maka Engkau akan memberikan makan bagi kami dari pohon kehidupan di Taman Firdaus. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Secara khusus hamba-Mu berdoa untuk gembala sidang beserta dengan Ibu dan seluruh jajaran pengurus yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Engkau urapi dan pakai mereka Tuhan untuk bersama-sama memajukan umat-Mu di tempat ini, mendewasakan rohani mereka dengan kesabaran yang ada pada diri mereka, supaya mereka menjadi saksi yang luar biasa, meninggalkan rekam jejak, legasi secara rohani bagi generasi penerus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir, yang Kau tanam dalam bait-Mu ini. Terpuji akan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Haleluya.